Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Keluarga yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menyatakan, keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah bangsa. Kebahagiaan sebuah keluarga merupakan miniatur dari kebahagiaan masyarakat dan bangsa. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa negara yang thayyibah akan terwujud apabila masyarakat sudah marhamah. Masyarakat marhamah akan terbentuk apabila keluarganya sudah sakinah. Dan keluarga yang sakinah akan tercipta bila dihiasi dengan aqidah, mawaddah, warahmah. Dengan profil seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dengan figur seorang ibu yang penyayang, penyantun, dan mau membesarkan anak-anaknya. Inilah yang dimaksud dengan keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Namun sayang, seiring dengan kesibukan bapak dan ibu dalam bekerja, ternyata telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga tersebut menjadi a mere of night fucking place, mainly for sex relationship. Keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari terutama untuk hubungan seksual. Demikian ungkapan Patirin Sorokin dalam karya monumentalnya yang berjudul Family and Modern of Culture. Karena itu, mengingat pentingnya keluarga tersebut, pada kesempatan ini izinkan ulun akan membahas konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan tujuan agar membentuk kehidupan keluarga yang sakinah. Sedangkan modal dasar yang disediakan untuk menggapai tujuan tersebut adalah mawaddah warahmah. Lalu, apakah mawaddah warahmah itu? Ibnu Abbas dalam Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas menjelaskan, mawaddah adalah kecintaan seseorang terhadap pasangannya secara fisik atau jasmaniah. Sedangkan rahmah adalah rasa kasih sayang seseorang terhadap pasangannya secara psikologis dengan tanpa melihat kejelekan fisik pasangannya itu sedikit pun.
Dua modal inilah yang mampu menciptakan kekuatan lahir batin pasangan suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga supaya hidup tenang, saling peduli, saling mencintai, dan saling menyayangi. Timbul pertanyaan, apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan konsep keluarga sakinah tadi? Jawabannya, secara jujur, kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap. Ternyata telah mencerminkan kehancuran moral berangkat dari keluarga yang tidak sakinah dan harmonis. Sebagai bukti, ada anak yang memperkosa ibu kandungnya, ada ayah yang meniduri anak perempuannya, ada ibu yang menjual anak gadisnya, bahkan tidak sedikit suami yang berselingkuh dengan wanita lain. Tidak sedikit istri yang menyimpan pria pemuas nafsu, bahkan menurut data terakhir bahwa di kota-kota besar terungkap dari 3 orang suami, maka 2 orang diantaranya pernah menyeleweng atau melakukan perselingkuhan. Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan, muncul keluarga liberal yang bebas dari aturan norma dan agama. Lahir keluarga multilateral dengan kesibukan masing-masing anggota keluarga. Bapak pergi ke kantor, ibu pergi arisan, terserah anak mau pergi kemana. Ke diskotik, kebut-kebutan di tengah jalan, atau mabuk-mabukan sampai mampus. Na'udzubillahi min zalik. Padahal anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua orang tua. Hal tersebut dipertegas Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Keluarga yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan ayat tersebut. Jagalah dirimu dan peliharalah istri-istri dan anak-anakmu dari siksa neraka yang panas dan pedih, dengan cara memerintahkan mereka meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan mengajari mereka. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan landasan teologis dan metodis bagi orang tua dalam menjaga anak-anaknya sebagai amanah Allah. Orang tua selain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi kepada anak, berkewajiban pula memenuhi kebutuhan materi berupa pendidikan dan bimbingan. Kenapa demikian? Sebab materi tidak menjamin anak hidup bahagia bila tanpa kasih sayang orang tua. Materi tidak menjamin anak sukses di masa depan bila tanpa pendidikan dan bimbingan. Sejarah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson de Leon Boy, seorang La Cosa Nostra atau premannya Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang Yakuza atau premannya Jepang, serta Tiger Lee, seorang threat atau premannya Hong Kong. Mereka membuat keonaran di dunia. Mereka membajak pesawat terbang, menjadi gembong narkoba,
memperjualbelikan wanita, ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari seorang wanita yang tidak pernah betah di rumah. Mereka bergelimang harta, tetapi tidak pernah bersentuhan dengan kasih sayang orang tua. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua mau mempunyai anak-anak seperti mereka? Tentu tidak. Karena itu, mari kita didik anak-anak kita sejak dini dengan ajaran agama Islam. Mari ciptakan keluarga yang harmonis, serta jadilah orang tua yang penyayang terhadap anak-anak kita. Jika sikap ini diaplikasikan orang tua, insya Allah akan lahirlah auladan abraran, anak-anak yang saleh, yang taat, menjadi dambaan orang tua, keluarga, masyarakat, nusa bangsa, dan agama. Anak-anak seperti inilah yang kelak akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang tuanya, dan anak-anak inilah yang mampu menolong orang tuanya dari siksa akhirat. Sebagaimana janji Allah di dalam surah At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama adatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Apa ujar Allah? Hai, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Demikian janji Allah apabila orang tua beriman dan mau mendidik anak-anaknya dengan keimanan, maka Allah akan menyatukan mereka di akhirat dan diberikan pahala yang berlimpah berlipat ganda. Keluarga yang dirahmati oleh Allah. Dengan demikian, dari uraian tadi dapat disimpulkan, keluarga merupakan bagian dari bangsa. Jika kita mendambakan bangsa yang maju dan jaya, maka ciptakanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan akidah dan agama. Suami istri bisa menjalankan kewajibannya dan mendidik anaknya sebagai penerus laku penyambung tongkat estafet perjuangan bangsa. Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang soleh dan salehah. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.